mata pelajaran paling asik itu seni budaya. Dari dulu kapan? Dari dulu kecil. Dari waktu saya menjadi siswa. Kenapa asiknya, Bu? Asiknya karena ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Onggo Violin. Kali ini konten saya akan mendatangkan salah satu narasumber ataupun seseorang yang berprofesi sebagai guru seni budaya. Kenapa saya mendatangkan beliau? Karena beliau menurut saya adalah seseorang yang inspiratif, yang kreatif, yang inovatif di bidangnya tentunya. Di masa pandemi ini memang menjadi guru itu susah-susah gampang teman-teman ya. Maka dari itu saya mendatangkan beliau untuk berdiskusi santai dengan saya. Ya begitulah, beliau juga mempunyai kesibukan lain selain menjadi guru, yaitu menjadi praktisi seni, menjadi entrepreneur muda atau pebisnis. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya ya teman-teman ya. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan kalian share video ini jika bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Mas Anggo. Pagi ya. Bu Guru ini namanya siapa? Coba disapa dulu, mungkin viewer-viewerku pada pengen kenalan dulu, silakan. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Stianingrum. Seperti yang bisa teman-teman lihat, kalau saya berprofesi menjadi guru di salah satu madrasah negeri di kota Surakarta. Di kota Surakarta guys, di Solo. Selain berprofesi sebagai guru itu Bu Heni, apalagi nih kesibukannya? Kesibukannya, kalau sementara ini di masa pandemi memang belum sibuk-sibuk amat selain untuk mengajar daring ya. Tapi sebelumnya saya juga pernah menjalani profesi seperti pelatih tari, penari, seperti itu. Berarti lebih ke jadi praktisi seni gitu ya, Bu? Praktisi, Dan entrepreneur ya? insya Insya Allah. Allah, amin. Bu Heni, Ya, kenapa Ibu itu mengambil jurusan pendidikan seni? ya. Jadi saya mengambil jurusan pendidikan seni itu banyak rintangannya sebetulnya. Apa Tapi aja itu? di dalam diri saya punya apa ya, keyakinan kalau pendidikan seni itu yang paling cocok untuk saya gitu. Pada dasarnya saya itu pengen punya profesi yang maksudnya apa ya, masih ada di dalam bidang pendidikan seperti itu. Dan saya memilih jadi pengajar gitu. Pengajar kan antara guru sama dosen ya. Ya. Itu. Dan kemampuan yang saya miliki itu untuk bidang akademik itu terbatas. Jadi untuk seperti yang sains atau IPS atau matematika itu saya kurang menyukai. Jadi saya mencoba cari apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri saya, karena saya memang dari dulu, dari waktu sekolah SD, SMP, SMA itu udah nari. Jadi saya udah merasa suka dengan kesenian gitu, dengan seni budaya itu saya suka. Tapi lagi-lagi banyak orang yang menilai, apa sih kuliah di seni gitu. Mbok ya di bahasa Inggris, mbok ya di IPA, kedokteran seperti itu lah. Tapi dari diri saya sendiri saya punya keyakinan gitu, kalau saya menggeluti dunia itu mungkin akan lebih menjadi potensi saya menjadi lebih terasah, karena dari kecil pun saya sudah menggiati kesenian, menggiati bidang tari seperti itu. Saya cuma ingin lebih mendalami, tidak muluk-muluk, saya tidak ingin pindah ke lain hati, saya ingin menekuni seni, mendalami aja seperti itu. Kalian harus dengerin tuh teman-teman. Jadi apa yang udah kalian senangi, tekuni saja. Itu pasti akan jadi kelak gitu loh. Dan untuk yang mengambil jurusan seni itu kan tidak banyak ya, Tidak Mas banyak, Anggo. betul-betul. Pasti banyak memilih hal lain meskipun dia suka seni. Kadang ini menjadi peluang untuk kita gitu loh. Nanti untuk masuk ke dunia kerja itu pasti banyak dibutuhkan. Betul. Nah, kenapa sih Ibu kok apa ya? Kok memilih, kan tadi pertama di jurusan seni. Apa yang membuat Ibu
masuk di jurusan itu gitu loh? Apa karena keinginan sendiri atau memang sebenarnya orang tua mendukung nggak sih, yang pengen aku tanyain tuh itu? Awalnya orang tua itu tidak mendukung, sama sekali tidak mendukung. Bahkan orang tua itu justru apa ya, mempertanyakan mau jadi apa besok gitu. Pokoknya dari orang tua sendiri itu juga masih mikirnya seperti masyarakat pada umumnya. Kalau guru ya PGSD, bahasa Inggris, mata pelajaran seperti itu. Tapi kemudian saya yakinkan mereka karena uang saya saja dari kecil sudah dileskan nari, dileskan seni gitu loh. Harusnya orang tua juga punya keyakinan bahwa seni itu punya manfaat untuk diri saya. Dan ketika saya udah mendapatkan manfaat itu, insya Allah bisa saya bagikan kepada orang lain gitu. Jadi manfaat yang saya dapat dari seni ini bukan cuma untuk diri saya sendiri, bukan hanya untuk kesenangan saya, tapi juga bisa dibagikan ya lewat ini tadi, mengajar, melatih anak menari seperti itu. Ya, jadi lebih ke seperti itu guys. Dari diri saya sendiri memang sudah yakin, makanya walaupun orang tua tidak yakin, saya berusaha untuk meyakinkan. Itu yang perlu kalian ingat-ingat ya teman-teman ya. Orang tua itu perlu diyakinkan. Jadi kalian itu kalau sudah punya bakat harus ditekuni, jangan setengah-setengah ya. Gitu. Saran dari Bu Heni Setianingrum untuk menekuni pilihan kalian. Gitu. Nah, kalau kuliah di jurusan seni sendiri itu asik gak sih Bu? Maksudnya kalau orang awam itu kan menilai bahwa kuliah di seni itu kan lebih ke kuliah seni itu isinya seneng-seneng aja, nggak ada yang berpikir atau nggak ada yang buat orang itu stres akan kuliah. Sebenarnya di kuliah seni itu ada nggak sih yang membuat kita itu kesulitan? Jadi kan memang di samping kita itu senang memilih dengan jurusan yang kita senangi, tapi di kuliah itu ada nggak sih kira-kira kesulitan yang membuat kita itu wah ternyata kuliah di jurusan seni itu sulit gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau bagi saya sih kuliah di seni waktu itu saya S1 itu menyenangkan ya, karena mungkin sudah jadi keinginan saya, itu niatan saya dari awal, saya ingin menekuni seni dan saya juga suka seni. Kalau awalnya memang suka dengan seni, mau di gimana pun, maksudnya dengan keadaan apapun itu pasti tetap aja senang gitu. Dan memang lingkungannya mendukung karena teman-teman juga sebidang sama kita, sepemikiran sama kita. Dosen-dosen juga mengajarkan hal yang kita sukai, bermanfaat untuk kita. Kemudian pergaulannya juga nyambung, antara seni dengan seni kan pasti lebih terasa. Karena satu frekuensi gitu ya. Satu frekuensi. Ya, betul. Nah, kalau untuk teman-teman yang memang mau ambil jurusan di seni, mungkin Ibu Heni bisa kasih saran dan tips gimana sih caranya meyakinkan orang-orang bahwa kuliah di seni itu nggak segampang orang-orang pikirkan gitu loh. Orang-orang awam kan menilainya, alah kuliah seni itu ya kayak tadi itu, kuliah seni itu mau jadi apa besok. Nah, gimana sih syarat dan tips dari Bu Heni buat orang-orang itu percaya, orang-orang nggak cuma orang tua kita, tapi orang-orang sekitar itu nggak menilai buruk tentang sekolah seni itu nggak penting. Semua orang yang nggak usah belajar seni bisa kok main musik, bisa kok belajar tari, nggak usah lanjut sekolah gitu loh. Maksud saya gitu, gimana sih saran dan tipsnya meyakinkan orang-orang seperti itu? Untuk meyakinkan orang tua maupun orang-orang yang semacam itu, kuncinya cuma satu, yaitu membuktikan. Membuktikan, yang pertama kita harus membuktikan. Caranya gimana? Kita menunjukkan prestasi kita. Kita jangan cuma ngomong, kuliah seni itu bagus loh, nanti bisa jadi ini. Tapi coba kamu sudah bisa nggak jadi seperti itu? Dan kamu progresnya itu seperti apa? Mungkin dari awal kamu jadi mahasiswa, kamu belum jadi apa-apa, belum bisa nari atau belum bisa main musik, belum bisa gambar, mungkin seperti itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, ketika kamu mendalami bidang itu, kalian harus menjadi sesuatu gitu. Jangan hanya stuck jadi mahasiswa aja. Contoh misalkan seperti Mas Anggo sendiri, jadi musisi kayak gitu kan, jadi pemain violin, dan saya juga sendiri jadi penari, kemudian koreografer seperti itu, penata tari. Kalau ada lomba-lomba itu kita punya ini yang bisa ditunjukkan ke orang lain, ke orang tua. Ini loh,
bukti belajarku ini loh, seni itu nggak semudah yang kalian pikir, banyak hal yang kita harus perhatikan, banyak hal yang kita harus kerjakan, nggak cuma dari satu sektor. Seandainya saya di bidang tari, saya cuma membuat tariannya, nggak semudah itu, tapi berhubungan juga dengan musik, dengan produksi seperti itu, kostum, make up, banyak sekali. Justru kuliah seni itu cenderung ribet karena mengumpulkan banyak sekali. Iya, dan mengumpulkan banyak kru, kita bekerja sama dengan banyak. Betul. Jadi ya guys, kalau aku boleh tambahin, sekolah seni itu kita itu nggak bisa, atau khususnya di sektor universitas ya, di universitas itu kalau kita jadi kuliah dan kita itu menjadi mahasiswa yang kuliah pulang itu kurang mendapat banyak ilmu ya Bu Heni ya. Jadi kalau di kampus itu kita itu selain mendapat ilmu dari dosen, kita juga mendapatkan ilmu dari teman-teman seangkatan maupun kakak tingkat maupun adik tingkat kita. Jadi kita itu saling bermanfaat satu sama lain. Misal kalau ada di kuliah seni itu kan ada pertunjukan, ada acara-acara setiap bulannya. Mungkin kalau kayak aku di Sendera Tasik itu kayak ada Harmoni Sendera Tasik, ada GKS Gelar Karya Sendera Tasik, ada Sendera Tasik Party lah, itu saling berkaitan. Jadi seni tari, seni musik itu saling bantu satu sama lain ya Bu. Jadi kalau misalnya seni musik punya acara, anak-anak seni tari itu pasti juga ikut membantu. Jadi produksinya masing-masing saling membantu antara seni musik dan seni tari. Kalau aku dulu seperti itu pengalamannya. Gitu. Saling belajar. Betul, karena di dalam acara itu kan ada yang mengatur seksi acara, ada seksi keamanan, lighting, dekor, dokumentasi, dan lain-lain, banyak sekali. Nah itu kan perlu dibutuhkan koordinasi masing-masing orang, dan itulah pelajarannya di sana ya, kita mendapatkan banyak ilmu itu di sana. Jadi kalau menurutku memang kuliah seni itu penting sih, kalau memang bisa mendapatkan banyak pengalaman. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Heni, menjadi guru seni budaya. Nah, kalau menurut Bu Heni, apa sih yang ada di dalam benaknya Bu Heni ketika mendengar pelajaran seni budaya? Asik. Kalau saya dari dulu memang mata pelajaran paling asik itu seni budaya. Dari dulu kapan? Dari dulu kecil? Dari waktu saya menjadi siswa. Kenapa asiknya Bu? Asiknya karena ini ajang buat kita refresh gitu loh, bukan bukan sekedar kita tuh belajar menghitung, menghafalkan rumus, tapi dengan wahana ini, seni budaya ini merupakan salah satu hiburan rekreatif gitu kan, karena anak pasti merasa senang, nyanyi mereka suka, menggambar pasti juga suka, seperti itu, menari bagi yang punya bakat tari juga pasti suka. Ini adalah kesempatan untuk mereka itu sedikit slow down gitu. Itu menurut Bu Heni tentang seni budaya. Nah, ada nggak sih sebenarnya kesulitan dalam mengajar murid-murid untuk mata pelajaran seni budaya? Karena kan sebenarnya nggak semua murid itu suka seni dan nggak semua murid itu juga suka matematika gitu. Maksud saya nggak cuma matematika sih, pelajaran lain pun juga kan. Seni budaya itu ada nggak sih kesulitan dari siswa-siswa yang selama ini Ibu ajar? Maksudnya yang benar-benar dia tuh, apa sih pelajaran kok cuma nyanyi, pelajaran kok cuma gambar gitu loh. Terus dia ngikuti pelajarannya tuh nggak niat buat karya gambar ya, sepengen-pengennya, nyanyi ya juga taunya cuma lagu daerah Jawa Tengah. Itu gimana kira-kira menghadapinya tuh? Kalau kesulitan seperti itu pasti ada, pasti di satu kelas itu banyak yang seperti itu. Mungkin mereka masih beranggapan bahwa seni budaya itu tidak penting gitu loh. Seni budaya tidak penting. Nggak mendapatkan nilai yang bagus di seni budaya itu bukan hal yang
menjadikan dia berprestasi, tapi gimana sih caranya dia itu ngejar mata pelajaran yang lain seperti matematika, IPA, seperti itu kan yang prestis ya ibarat kata ya. Orang melihat, wah ini nilai IPA-nya tinggi gitu, wah ini nilai matematikanya tinggi, berarti anak ini pintar, berprestasi. Sementara jika nilai seni budaya itu tinggi, ini biasa aja, ini mata pelajaran muatan lokal, jadi nggak begitu penting. Tidak berkontribusi, kesannya begitu ya. Tidak berkontribusi. Jadi apa ya? Kalau saya strateginya itu mengajak anak untuk mengapresiasi karya-karya yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui. Jadi saya memperlihatkan seperti karya-karya lukisan Avandi yang bernilai ratusan juta, miliaran seperti itu. Oh, ternyata lukisan cuma gitu aja kelihatannya itu bisa dihargai mahal sekali ya. Betul, ratusan juta. Terus saya beri pemahaman terhadap mereka, itulah kalau kalian punya kemampuan seni, kalau kalian punya kemampuan menggambar. Orang mungkin melihatnya biasa saja, tapi kalian mengerjakannya itu sangat amat rumit gitu. Itu kenapa menjadikan karya itu mahal dan dihargai banyak orang gitu. Pasti banyak orang yang pengen membeli dengan harga yang fantastis. Sama ketika di aspek seni musik kan, kalau seni budaya kan ada rupa, musik, tari. dan tari. Kalau di seni musik saya memperlihatkan tuh macam-macam konser, macam-macam perhelatan musik yang mereka tuh belum pernah melihatnya gitu. Seperti orkestra mungkin, terus karawitan kayak gitu yang sampai ke ajang internasional. Bahkan yang musik daerah kita di Jawa Tengah, karawitan itu aja di luar negeri bisa dihargai seperti itu. Kenapa kalian enggak? Coba deh kalian dengarkan. Bagus enggak? Bagus, Bu. Kok bisa ya itu alat musik Jawa kok bisa ya dicampur sama alat musik modern? Bahkan mereka punya pertanyaan seperti itu, berarti mereka punya ketertarikan. Iya, betul. Dia tertarik, oh seperti ini, jadi mereka tanya. Terus apa sih Bu gunanya belajar seni musik? Loh, besok kalau kalian pengen jadi musisi, pengen jadi ini, kamu kan bisa menekuninya sejak awal. Ibaratnya kayak ngiming-ngimingi dulu lah. Iya, betul. Jadi musisi tuh enak loh, Nang, kamu manggung segini nanti bayarannya segini. Ya kan enak, coba. Oh iya Bu, seperti itu. Diiming-imingi dulu. Terus sama seperti saya seni tari. Seni tari ya, betul. Saya perlihatkan foto saya waktu saya manggung dalam acara dulu, pokoknya salah satu acara yang bersama Pak Jokowi, Bapak Presiden gitu. Mbak Bu ini kok bisa nari di acara itu, kok bisa foto sama Pak Presiden? Nah itu karena Bu ini bisa nari seperti itu. Jadi Bu ini bisa jadi penari di acara yang sebesar itu. Makanya kalau kalian punya bakat menari ya ditekuni, siapa tahu besok kayak Bu ini. Nah itu yang perlu kalian dengarkan teman-teman ya. Jadi memang kalau kita punya bakat, punya kemampuan itu ya ditekuni, jangan setengah-setengah. Dan untuk tipsnya buat orang tua wali mungkin Bu, orang tua wali juga wali murid itu juga jangan terus terfokus pada mata pelajaran lain. Jadi seni budaya itu juga penting loh di sekolah itu. Anak-anak itu udah stres sama pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain, IPA. Justru seni budaya ini adalah penetral kebahagiaannya mereka. Jadi seni budaya itu harus dipertahankan ya. Kalau menurut saya sih gitu. Terakhir nih Bu ya. Menurut Ibu, kesulitan apa sih dalam melaksanakan pembelajaran karena menjadi guru seni budaya itu mencakup 3 bidang seni sekaligus, yaitu rupa, musik, tari. Nah, apa jika kita sebagai guru seni hanya menguasai satu bidang, sedangkan dalam instansi atau sekolah itu hanya butuh 1 guru seni budaya? Kita sebagai guru apakah harus mempelajari semuanya? Itu menurut Bu Eni gimana? Harus mempelajari semuanya. Jadi ini pun terjadi dalam diri saya karena saya juga mengajar 3 aspek gitu. Saya lulusan seni tari, tapi saya mengajar 3 aspek, ada rupa, musik, kemudian tari. Nah ini menurut saya bukanlah suatu hal yang sulit, asalkan kita mau belajar. Asalkan mau belajar.
Dan saya itu coba selalu bertanya, selalu sharing dengan teman-teman saya yang beda jurusan, maksudnya beda bidang ya, seperti musik, rupa gitu. Saya diskusi, saya minta saran. Oh, materi seperti ini enaknya dibikin project seperti apa sih, biar anak-anak ini punya kesan gitu loh di pembelajaran ini. Jangan cuma dia tuh cuma tahu pembelajaran seni musik, lagu daerah dari ini namanya ini gitu nih. Tapi mereka harus bisa menyanyikannya, tapi gimana ya mengemasnya biar anak itu mau mengerjakan project itu dan merasa senang kayak gitu. Dan itu pun saya lakukan gitu, saya berdiskusi sama teman yang sudah menjadi pengajar musik. Terus kemudian kalau seni rupa juga saya minta pertimbangan sama teman yang dari jurusan seni rupa. Dan sebelum saya tanya, pasti saya membekali diri saya dulu, saya belajar dulu, entah itu dari Google, dari YouTube kayak gitu kan. Setidaknya pengetahuannya itu, wawasannya saya sudah dapat. Nanti tinggal gimana sih metodenya biar anak ini bisa diajak belajar seni rupa, seni musik seperti itu. Lebih ke itu ya, explore dari guru masing-masing. Explore, kemudian memang harus mencoba belajar. Betul. Jangan cuma berkutat sama diri kita sendiri. Toh ini masih dalam ranah seni. Enggak, soalnya yang pengen saya tanyain tuh gini Bu, maksudnya mungkin orang-orang kan belum tahu nih. Maksudnya kita itu kuliah kan ya, kayak aku di jurusan seni musik dan Bu Heni ini kuliah di jurusan seni tari. Tapi ketika kita terjun di lapangan untuk menjadi seorang akademisi ataupun pendidik di suatu instansi atau sekolah, nah kita itu ditemukan atau dihadapi dengan ya itu, jadi kita dibutuhkan hanya satu guru seni budaya, tapi kita harus bisa mencakup dengan 3 bidang seni gitu loh. Yang aku pengen itu sih, maksudnya yang kalau misalnya kayak aku bisa gambar sedikit lah, cuma kalau untuk menari, nah itu aku nggak bisa Bu, maksudnya gitu loh. Nah kayak sebaliknya mungkin temanku yang seni musik juga ada, dia yang bisa nari, bisa musik, tapi dia nggak bisa gambar. Nah kayak gitu itu, walaupun dia sudah explore, dia berusaha mengemas materi seni yang dia tidak bisa atau tidak dikuasainya untuk disampaikan kepada anak didiknya, tapi dia masih tidak bisa gambar misalnya gitu. Dia cuma bisa menguasai 2 bidang seni itu aja. Itu gimana caranya? Bener-bener nggak bisa nih, kayak saya nggak bener-bener nggak bisa nari. Itu gimana Bu caranya? Apakah saya hanya cuma sekedar memberi materi pembelajaran berupa video untuk murid itu mengapresiasi video itu, atau gimana sih caranya, tipsnya gitu loh? Tipsnya itu kita harus percaya diri dulu. Jadi guru itu harus berusaha untuk bisa semuanya gitu. Kalau kata dosen saya dulu, jadi guru itu bagaikan aktor atau aktris. Pura-pura aja bisa dulu. Gitu. Tapi harus bertanggung jawab, apa yang dia katakan juga harus betul. Misalkan saya belum menguasai materi seni musik apa gitu, tinggal cari aja materinya dulu di YouTube atau di internet, seperti itu kita tampilkan ke anak-anak. Nanti biar anak-anak itu merespon. Kita cuma sekedar menstimulus, merangsang mereka gitu, merangsang gimana sih respon mereka gitu. Nah nanti untuk hal-hal yang bersifat teknis seperti kalau misalkan kita disuruh main ensemble kayak gitu kan nggak bisa. Kalau saya juga seperti itu kan nggak bisa. Nah, nanti kita akalin pakai cara lain gitu. Coba anak-anak kumpulkan bahan-bahan bekas gitu, kayak botol apa-apa. Kalau diisi sesuatu bisa nggak nanti jadi musik? Bisa Bu. Nah coba dieksplor. Itu hal-hal yang yang berbau teknis itu bisa kita akali sebetulnya gitu. Pun anak juga pasti nanti bakal seneng kita mengalihkan. Tapi masih dalam materi yang sama. Maksudnya kita masih membreakdown kompetensi dasar dan kompetensi inti seperti itu. Tetap pada itunya ya, pada acuan yang udah ada gitu ya Bu ya.